Brandon Sophia and I want to share about the scope of financial management atau manajemen keuangan, ruang lingkupnya. Bagaimana ya manajemen keuangan itu? Manajemen keuangan itu adalah bagaimana sebuah perusahaan tersebut memaksimalkan nilai perusahaannya untuk mengelola uang untuk mencapai suatu tujuannya. Nah, dalam mencapai suatu tujuannya atau memaksimalkan perusahaan tersebut, perusahaan itu perlu mengambil keputusan utama, keputusan besar yang harus diambil oleh seorang manajer keuangan, yang dimana yang pertama itu keputusan investasi atau financing destination, yaitu keputusan yang paling dasar, mau dikelola kemana sih uang perusahaan itu. Intinya kita itu bagaimana menentukan aset apa yang akan dibeli dalam jangka pendek maupun jangka panjangnya. Contohnya yaitu seperti membeli mesin baru, memperluas pabrik, investasi di saham perusahaan lain, atau bahkan menambah persediaan barang. Nah, uang yang harus diinvestasikan pada aset yang diharapkan itu bisa memberikan keuntungan lebih besar daripada biaya modalnya. Pasti semua perusahaan ingin mendapatkan untung yang besar daripada modal yang besar, daripada mengeluarkan modal yang besar maksudnya. Nah, keputusan kedua yaitu keputusan pendanaan atau investment destination, yaitu keputusan tentang dari mana sih uang yang untuk membiayai aset atau investasi itu berasal, yaitu dengan cara menentukan struktur modal yang paling optimal. Sumber pendanaannya itu ada sumber pendanaan dari internal maupun dan eksternal. Internal itu keuntungan yang ditahan atau tidak dibagikan, sedangkan eksternal yaitu utang yang dipinjamkan oleh bank atau yang diterbitkan oleh obligasi. Nah, ekuitasnya atau modalnya itu diterbitkan oleh saham baru ya, yaitu dengan mencari kombinasi pendanaan yang paling murah dan minim resiko agar biaya modal menjadi serendah mungkin karena kita ingin mendapatkan sebuah keuntungan. Lalu yang ketiga yaitu keputusan dividen atau kebijakan pembagian keuntungan. Nah, keputusan ini itu seperti apa sih akan diapain keuntungan yang sudah didapat perusahaan itu. Nah, dengan itu kita tuh perlu menentukan beberapa bagian keuntungan yang akan dibagikan kepada seorang pemegang saham dan berapa yang akan ditahan untuk diinvestasikan kembali pada perusahaan kita gitu. Dengan kebijakan ini itu harus seimbang. Jika laba yang terlalu banyak, maka pemegang saham pastinya tidak akan suka dong. Nah, jika laba atau keuntungan yang ditahan oleh perusahaan, maka nanti perusahaan itu tidak akan punya dana internal untuk ekspansi. Lalu apa sih tujuan dari ruang lingkup manajemen keuangan? Tujuannya yaitu untuk memanajemenkan atau memaksimalkan nilai perusahaan yang diukur melalui harga saham di pasar. Nah, jika manajemen keuangan mengambil keputusan investasi, pendanaan, dan dividen yang baik, maka harga saham akan naik dan nilai perusahaan pun akan semakin meningkat. Jadi intinya yaitu manajemen keuangan itu untuk memastikan keputusan yang akan diambil oleh perusahaan agar tujuan utamanya itu tercapai dengan tepat waktu dan berjalan dengan lancar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Thank you for watching in this my video.